pagi sahabat GPIB, senang berjumpa di pagi hari ini bersama dengan saya Pendeta Oktri Jumselina Fatumebit. Saya pendeta jemaat di GPIB Ebenezer Ketapang, Pospolkes Penias Pontijaya Kayo Utara. Saat ini saya akan masuk dalam perenungan morning call bersama dengan sahabat GPIB. Namun sebelumnya saya ingin menyapa bukan hanya sahabat GPIB yang sempurna untuk bisa mendengar, namun juga saya ingin menyapa untuk teman-teman yang bisu dan tuli untuk bersama-sama masuk dalam perenungan morning call GPIB bersama dengan teman saya. Pagi hari ini saya tidak pelayanan sendiri, namun saya ditemani oleh saudari Pinkan Kodu yang akan menggunakan bahasa isyarat menemani saya di dalam perenungan di morning call GPIB pagi hari ini. Sahabat GPIB, apakah Alkitab sudah dibuka? Apakah sudah dipersiapkan pembacaan perenungan Roma 12 ayat 9 sampai ayatnya ke-15? Kalau kita sudah persiapkan, maka mari saya mengundang sahabat GPIB untuk kita satu di dalam doa dan kita memulai perenungan kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Dalam tuntunan Allah yang baik, kami boleh bangun di pagi hari, membuka Alkitab, membuka SBU, membaca dan mempersiapkan hati pikiran kami, mengawali hari kami dalam perenungan firman-Mu. Biarkan firman-Mu menjadi pedoman penuntun, memampukan kami memahami firman dan kehendak Allah, sehingga apa yang kami perbuat sepanjang hari ini membawa damai sejahtera bagi Allah. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan siap merenungkan firman-Mu. Amin. Sahabat GPIB, mari kita membuka Alkitab Roma 12 ayat 9 sampai 15. Pagi ini saya membacakan ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan menyatakan nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Berbahagialah kita yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di tengah kehidupan kita sehari-hari. Amin. Shalom dan selamat pagi sahabat GPIB. Apa kabar di pagi hari ini? Bolehkah disapa untuk keluarganya yang di samping, kiri atau kanan, yang bersama-sama dengan sahabat GPIB sedang merenungkan firman Tuhan? Kalau tidak ada atau cuma sendiri, boleh sapa diri sendiri dan mengatakan terima kasih Tuhan, hari ini saya boleh bangun tidak kurang satu apa. Sahabat GPIB, kita perlu mengucap syukur untuk nafas hidup, kesehatan, kekuatan. Paulus di dalam Roma 12 ayat 9 sampai 15. Dalam suratnya kepada Roma, jemaat di Roma. Sahabat GPIB, Paulus walaupun bukan yang mendirikan jemaat Roma, namun kasihnya, pengajarannya tentang iman untuk jemaat Roma ketika ia mendengar, ia dengan tulus ingin menyapa, ia dengan tulus ingin datang ke Roma, ia dengan tulus untuk mengajar, membimbing, bahkan menasihati jemaat Roma untuk dapat kuat di dalam iman maupun juga dapat mempergunakan iman, pengetahuan pengajaran tentang Yesus Kristus, pengajaran tentang kasih, pengajaran tentang iman boleh bertumbuh dengan baik dan benar. Sahabat GPIB, kita bicara tentang kasih yang diajarkan oleh Paulus di dalam Roma dengan berbagai tantangan yang dihadapi oleh jemaat Roma pada saat itu, baik itu pemerintahan, baik itu perbedaan suku Yahudi maupun non-Yahudi, perbedaan wilayah, lingkungan, perbedaan perekonomian dan sebagainya. Itu adalah satu tantangan yang dihadapi oleh jemaat Roma pada saat itu. Sahabat GPIB, itulah yang membuat Paulus memperhatikan jemaat Roma dan membentuk pola pikir iman untuk dapat bertumbuh dan memahami pemikiran dan pengajaran akan firman Allah yang baik dan benar.
Sahabat GPIB, ketika Paulus bicara tentang nasihat untuk hidup dalam kasih, maka ini juga menyapa kita di pagi hari ini, yang ingatkan tentang bagaimana kita dapat memperlakukan kasih kepada sesama kita baik dan benar, tidak berpura-pura, tidak tunggu dulu orang lain memberi kasih kepada kita lalu kita memberikan kasih kepada orang lain, tidak, tetapi secara hati, secara benar, secara tulus kita berikan kasih kepada sesama kita. Tidak bicara tentang apa yang akan saya terima setelah saya berbagi, tidak berbicara tentang ketika saya berbagi seluruh dunia harus mengetahui sehingga saya harus merekam dan mempostingnya di dunia sosial. Tidak berbicara tentang saya memberinya lalu orang lain harus memberikan setimpal dengan apa yang saya berikan. Saya mengampuni orang lain harus setimpal mengampuni balik. Saya menolong orang lain harus menolong saya di kemudian hari. Tidak. Paulus mengingatkan jemaat Roma, hendaklah kasihmu itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Dalam hal ini Paulus berkata tentang ketulusan hati. Tidak bicara tentang latar belakang apapun, tidak berbicara tentang apa yang akan diterima, tidak berbicara tentang bagaimana situasi keadaan yang dimiliki, lalu harus memberikan kasih. Paulus bicara tentang kasih dengan tulus, dengan benar, sehingga nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan. Sahabat GPIB, maka saya mau katakan ketika berbicara tentang kasih ini, saya teringat pembicaraan saya bersama dengan jemaat Pospolkes Penias Pontijaya. Mereka adalah para petani hidup datang ke Kalimantan Barat tahun 82-83. Mereka adalah transmigran, mereka seorang petani. Dan ketika saya berbicara kepada mereka, mereka menyampaikan, Ibu Pendeta, kami memiliki tantangan dalam bertani saat ini. Dan kami katakan bahwa tidak mudah untuk bertani, Ibu Pendeta. Sekalipun orang lain mengatakan bahwa, orang banyak mengatakan, gampang kok menanam. Toh juga akan menghasilkan buah juga. Nah, mereka sampaikan bahwa tidak mudah, Ibu Pendeta, untuk menanam. Karena ketika kita menanam, kita membutuhkan hasilnya. Maka ketika menanam, kita perlu yang namanya kesetiaan. Kita perlu ketekunan, kita perlu yang namanya jangan menyerah. Kita perlu yang namanya ketulusan hati, merawat, kita perlu yang namanya menyiram, kita perlu yang namanya memperhatikan pupuknya, kita perlu memperhatikan lingkungan sekitar, cuaca, dan kita perlu memperhatikan tanahnya bagaimana. Untuk menanam tidak mudah, Ibu Pendeta. Dari situ saya berpikir bahwa ketika kita menanam sama halnya seperti ketika kita memelihara kasih di dalam diri kita. Kasih adalah bibit yang akan kita tanam di lahan kita, yaitu di keluarga kita, di persekutuan kita, di lingkungan hidup kita, di tempat kerja kita, di sekolah, dan dimanapun kita berada, kita sedang menanam kasih. Kalau kita menanam hanya sekedar menanam, ya pada akhirnya dia bisa tumbuh ya tumbuh, tetapi tidak menghasilkan sempurna buahnya, tidak menghasilkan keindahan yang sempurna untuk bunganya. Tetapi ketika kita betul-betul dengan sungguh-sungguh untuk menanam, maka kita akan memperhatikan tumbuhnya, kita memperhatikan tanahnya, postur tanahnya, kita akan memperhatikan segala sesuatu untuk tanaman itu bertumbuh. Maka ketika kita dengan tulus untuk memberikan kasih, maka kita akan memperhatikan pertumbuhan kasih itu kepada sesama. Kita tidak akan memperhatikan bagaimana orang lain akan memberikan balasan kepada kita, tetapi kita akan memperhatikan bagaimana pertumbuhan kasih itu kepada orang lain. Bagaimana kasih itu bertumbuh kepada orang lain, bagaimana pengampunan yang kita berikan kepada orang lain, ketulusan kepada orang lain, tanpa pamrih, tanpa ada balasan kita berikan. Sekalipun orang lain sudah menyakiti hati kita, menyakiti keluarga kita, memandang remeh kita, menjatuhkan kita, merusak hidup kita, merusak pekerjaan kita, menjadi beban bagi hidup kita, tetapi kita tetap memberikan dengan ketulusan hati kita yang terbaik. Karena kita tahu ketika kita menjalankan kasih, yang nama Tuhanlah yang dipuji dan dimuliakan. Mengasihi orang tua kita, mertua kita, mengasihi saudara kita, mengasihi pelayanan kita, mengasihi sesama kita yang membutuhkan, tanpa berpikir latar belakang apa yang akan kita terima setelahnya. Tapi kita mengasihi dengan ketulusan, tanpa orang lain duluan mengasihi, kita duluan untuk mengasihi mereka. Sahabat GPIB,
berikan yang terbaik di dalam kehidupan, dan percayalah bahwa Tuhan memberkati hidup kita ketika kita telah memberikan yang terbaik juga buat orang lain. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, dalam ketaatan dan takut akan Allah, biarkan firman menjadi pedoman dan penuntun bagi hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Menurut saya besar sekali fungsi daripada kegiatan ini. Kita berbicara tentang pelayanan di era digital, lalu di dalam kursus inilah atau di dalam acara inilah kita mendapatkan pemahaman tentang skala tantangan ke depan terkait pelayanan di era digital. Lalu bagaimana kita memulainya dari skala-skala yang kecil, yang praktis-praktis. Nah, saya pikir kita bisa hadir di sini untuk mendapatkannya sehingga kita semakin terlengkapi untuk menjawab tugas-tugas pelayanan di tengah-tengah konteks kita masing-masing. Terima kasih atas dukungan BNI. Semoga BNI tetap maju dan semakin jaya.